Ya, mantap. Dit, Bahas dit, dit, biasanya. dit, dit, gigit jari, dit. Nah. Iya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Dili kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Kainama ini memang pandai sekali untuk membalikkan fakta ya. Kalau kata Ko Agustan, dia ini sukanya flying victim. Jadi flying victim, bukan playing victim ya. Nah, kali ini dia mengatakan bahwa saya ini memfitnah dan mengadu domba antara Ustadz Kainama dengan Ustadz Menahem Ali berkaitan dengan video yang saya posting beberapa waktu yang lalu. Jadi ini ya, nanti kita akan lihat sebenarnya Ustadz Kainama ini ngomong apa, Ustadz Menahem Ali ngomong apa. Dan silahkan dinilai sendiri. Sebelumnya, nah di video yang baru ini, Ustadz Kainama itu ngomong bahwa saya ini sebenarnya tidak punya kualitas, tidak punya ilmu, tidak akademis, bisanya cuma fitnah adu domba gitu ya. Malu-maluin katanya. Mari kita bersama-sama melihat video lucu berikut ini. Coba kasih besar gambar saya, Bu. Baik. Dari 3 yang sudah kita atur tadi, bukan cocokologi. Hey, ini Didit Yuli ini selalu bilang Kainama cocokologi. Enggak, kalau tuh Dit, bangun Dit. Jangan adu domba saya sama Moreh Menahem Ali. Kita itu, Didit, lu malu Dit. Malu banget kayak apa ya? Dit, lu udah nggak bisa bahas teologi ya? Udah nggak bisa bahas teologi. Dia Dit, gue bilang sama lu Dit. Didit Yuli, gue bilang sama lu. Kainama, Ariesto, Kohani, Kodondi, Moreh Menahem Ali makan somai di Bekasi. Gimana lu? Tuh Ariesto masih punya videonya tuh. Kodondi juga tuh. Jangan. Rugi kita kan. Dit. Lu nggak bisa lagi ngomong teologi ya, apologetik. Udah habis bahan. Jadi ngebahas Kainama diadu-aduin sama Moreh Menahem Ali. Itu fitnah, Dit. Lu bisa kena itu pasal fitnah. Kapan Kainama melaporkan Ustadz Menahem Ali, Moreh? Masalah Moreh punya bahasan tentang Evangelion yang berbeda dengan Kainama, itu dari sisi akademis, Dit. Lu nggak akademis, Dit. Kasihan deh lu. Kalau ada perbedaan akademis, itu hal yang wajar. Saya, Kainama, Ariesto, Kodonditan, Kohani, Moreh Menahem Ali makan somai di Bekasi, Dit. Aduh, kualitasnya apologet Kristen ini memalukan. Kainama diadu domba sama Moreh Menahem Ali. Kainama diadu domba sama Ustadz Ipung. Ya gimana gue bisa diadu domba sama Ustadz Ipung? Oh, begini aja kakak. Ya, kenapa? Selesai ini nanti adik telepon Moreh Menahem Ali. Minggu depan Moreh sama Ustadz Kainama. Ya, mantap. Dit, gigit jari, Dit. Iya. Mau dipertemukan. Ya, baik, lanjut ya. Jangan lama-lama. Rugi ngomongin Didit Yuli, rugi. Di video kemarin katanya males sebut nama saya, katanya sebel sama saya. Sekarang kok panggil-panggil saya? Didit Yuli. Kamu Didit Yuli. Lucu ya dia kalau ngomong seperti itu ya. Nah, kita ini bisa lihat kualitas Ustadz Kainama ini ya, yang ngaku-ngaku kemudian pada akhirnya dia klarifikasi sendiri, tidak pernah sekolah. Nah, dia tadi itu mengatakan bahwa saya nggak punya ilmu, karena saya ini cuma bisa fitnah dan adu domba. Adu domba siapa? Ustadz Menahem Ali dengan Ustadz Kainama. Padahal saya tidak ngomong apapun di video yang saya upload. Karena video itu saya re-upload dari channelnya Pil Pahit. Baru kali ini saya komentari video Ustadz Kainama yang berkenaan dengan kata Injil
bukan dari bahasa Yunani menurut Ustadz Kainama itu ya. Jadi baru kali ini. Dan dia tadi juga ngomong bahwa saya menuduh Ustadz Kainama mau melaporkan Ustadz Menahem Ali katanya. Padahal saya nggak ngomong apapun di video itu. Sungguh Bapak Ibu bisa nonton di video saya itu. Saya nggak ngomong apapun. Yang thumbnailnya, judulnya mau melaporkan itu Louis Prasetyo tuh, bukan saya. Kok jadi saya yang disalah-salahin? Lucu kali Ustadz Kainama ini ya. Nah sebenarnya Ustadz Kainama ini ngomong apa sih di video itu mengenai Injil Evangelion? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Ketika ada orang yang bilang, poin nomor 1, Ya. saya tulis. Poin nomor 1, apa itu penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik? Itu apa? Sekali lagi, penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik apa? Apabila seseorang mengatakan bahwa Injil, kata Injil dalam Quran, itu ngambil Evangelion. Tuh. Sekali lagi, mau orang Islam ke, mau orang Kristen, orang apa, tapi kalau dia berani bilang, kata Injil dalam Al-Quran, itu mengambil dari kata Evangelion, dari Bible, itu orang yang melakukan penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Sekali lagi, kalau ada orang, mau Islam, Kristen, agama apapun, saya nggak peduli. Dia melakukan penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Kalau dia bilang, kata Injil dalam Al-Quran itu menjiplak Evangelion. Itu orangnya. Penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Cari aja yang suka ngomong gitu. Cari aja. Itu 4 pasal kena itu orang. Nah loh. Ya. Nah, ingat ya Bapak Ibu, dia tadi ngomong apa? Barang siapapun orangnya, apapun agamanya, kalau dia mengatakan Injil dari bahasa Yunani Evangelion, dia melakukan 1. Penistaan, 2. Penipuan, 3. Pembohongan, 4. Pembodohan publik. Ingat baik-baik itu ya. Siapapun orangnya dan apapun agamanya, maka dia kata tadi itu melakukan penistaan, penipuan, pembodohan dan pembohongan publik menurut Ustadz Kainama. Nah, di video berikut ini Ustadz Menahem Ali mengatakan bahwa Injil berasal dari bahasa Yunani Evangelion. Mari kita lihat. Pak Ali nanya sedikit. Ya, nanya sedikit Pak. Kalau yang tadi Pak Ali sebutkan bahasa Koptik Injil dengan bahasa Yunani yang Evangelion, itu duluan mana Pak? Yang Koptik mengadopsi Evangelion atau Evangelion mengadopsi Injil Pak? Yang jelas kalau bahasa Semitik ya, kalau bahasa Amharik itu masuk kategori bahasa Semitik. Bahasa Semitik itu cirinya bisa dicari akar kata. Bisa dicari akar katanya. Misalnya kalau bahasa Arab itu ada contoh kata masjid. Akar katanya dari 3 huruf, sajadah. Sin, jim, dal. Sajadah. Menjadi masjid. Nah, itu berarti pasti bahasa asli bahasa Arab, masjid itu. Nah, sementara kata Injil itu tidak bisa diuraikan asal-usulnya dari bahasa Arab ataupun dari bahasa Ibrani ataupun dari bahasa Amharik. Ternyata itu memang diadopsi atau berasal dari bahasa Yunani yang mengalami semitisasi. Jadi inilah gejala bahasa. Kita harus menerima apa adanya. Memang analisisnya seperti itu. Saya belum menemukan satu ahli, walaupun era modern sekalipun, yang mengatakan bahwa istilah Injil itu berasal dari bahasa Suryani. Saya belum menemukan salah satu pengkaji modern yang mengatakan demikian. Kebanyakan para ahli ada semacam konsensus akademik bahwa istilah Injil atau Inggil itu diadopsi dari bahasa
yang disebut sebagai bahasa Yunani. Mungkin saudara-saudara bisa baca buku ini. Ya. Judulnya The Foreign Vocabulary of the Quran, tulisan Arthur Jeffrey. Tetapi saya sudah bantah sebagian dari analisis beliau di dalam buku saya yang berjudul Aryo-Semitic Philology. Jadi salah satu alasan kenapa saya membahas dalam buku saya Aryo-Semitic Philology, hal yang paling mendasar saya mencoba untuk membantah sebagian argumentasi dari Arthur Jeffrey. Bukan berarti ini benar 100%. Perlu ada pembaharuan bila analisisnya tidak tepat. Tapi sebagian besar bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang istilah Injil itu bukan asli bahasa Suryani, bukan asli bahasa Ibrani, dan bukan asli bahasa Amharik, tapi lebih dekat ada kaitan dengan bahasa Yunani atau Greek word yang disebut Evangelion. Nah, menariknya di video yang pertama tadi Ustadz Kainama ngomong bahwa Ustadz Menahem Ali ini sedang memaparkan materinya secara akademis, katanya dia. Nah, kalau Ustadz Menahem Ali memaparkan materinya secara akademis, berarti Ustadz Kainama apa dong? Kan dia cuma ngomong aja kan, asal jeplak aja kan dia ngomong bahwa Injil itu bukan dari bahasa Yunani Evangelion. Sedangkan Ustadz Menahem Ali mengatakan Injil berasal dari bahasa Yunani Evangelion. Jadi Ustadz Menahem Ali akademis, Ustadz Kainama tidak akademis. Kenapa? Karena lihat aja sendiri dalam setiap videonya Ustadz Kainama ini hanya memakai data dari Google, tidak pernah mengambil data dari buku-buku primer, sumber-sumber primer, gak pernah. Orang yang akademis itu selalu pakai data primer, sumber primer dari buku, bukan dari Google. Kalau dari Google itu biasanya anak SMP, anak SMA itu ya, kalau cari tugas, carinya di mana? Google. Itu ya, gitu aja nuduh saya nggak akademis katanya. Loh, saya itu loh selalu pakai buku. Ini kan hanya sebagian aja, sebagian kecil aja buku saya. Gitu. Yang lain ada di rak buku di kamar. Jadi, siapa yang tidak akademis? Hei, Ustadz Kainama, ngaca dong, gigi jari. Jadi itu ya, lucu ya Ustadz Kainama ini. Nuduh orang fitnah. Orang dia sendiri yang ngomong kok. Kecuali kalau saya yang ngomong. Kan dia yang ngomong barang siapapun orangnya, apapun agamanya. Nah, ini yang ngomong temannya sendiri, Ustadz Menahem Ali. Kalau kemarin makan siomay di Bekasi, sekarang makan siomay lagi sambil ngopi di Bekasi, diskusikan mana yang benar, Injil dari bahasa Yunani Evangelion atau bukan dari bahasa Yunani, mana yang benar. Tapi jangan bertengkar loh ya, katanya teman sering makan siomay, ngopi bareng. Jangan bertengkar, klarifikasi mana yang betul. Dan saya setuju tadi Aristo mengatakan akan undang Ustadz Menahem Ali untuk satu frame dengan Ustadz Kainama. Minggu depan katanya, saya tunggu. Beneran nggak nih? Berani nggak nih untuk mengungkapkan apa yang dia katakan di dalam video itu. Sekian dari saya, mari kita tunggu kelanjutannya. Apakah flying victim lagi? Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Sekali lagi, kalau ada orang, Islam, Kristen, agama apapun, saya nggak peduli. Dia melakukan penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Kalau dia bilang, kata Injil dalam Al-Quran itu menjiplak Evangelion. Itu orangnya. Penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Cari aja yang suka ngomong gitu. Injil bukan gospel, Injil bukan biblos, bukan. Injil, gitu. Dari kata Evangelion, 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 lalu bahasa Arabnya itu Injil. Ini isinya cuma 4 katanya. Cuma 4 gospel atau gospel bukan Injil. Memang mualaf ini nakal gitu loh. nakal. Bandel.